kebanyakan sudah mengkategorikan pengambilan plasma nutfah itu termasuk dalam kegiatan subversi. Berarti itu melanggar peraturan negara yang paling keras. Di Indonesia, punishment-nya belum ada, tetapi kita harus sudah mulai mengatur dan menata dengan tidak memperbolehkan benur-benur ini diambil. Pengambilan benur ini kita larang karena diambil oleh masyarakat yang tidak mengerti keberlanjutan dan kehidupan para nelayan. Berita Channel bekerja sama dengan Koran Berita Indonesia mempersembahkan berita bombastis Bohusek. Presiden berpesan agar regulasi ekspor benih lobster dievaluasi. Antaranews.com. Pemirsa, sebelum video ini dimulai, sentuh dulu tulisan subscribe yang cetak merah di bawah. Dan jangan lupa tekan pula loncengnya, agar Anda dapat notifikasi setiap kali kami upload video baru. Yuk, tekan subscribe, itu gratis. Sekarang ya, 1, 2, 3. Nah, Anda sudah mendukung channel ini. Support Anda selalu kami tunggu. Terima kasih. Presiden Joko Widodo berpesan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP, Sakti Wahyu Trenggono, agar regulasi terkait pengelolaan ekspor benih lobster dapat dievaluasi guna memperbaiki kinerja sektor kelautan dan perikanan nasional. Soal benur atau benih lobster akan kita evaluasi karena saya cinta berkelanjutan lingkungan, kata Sakti Wahyu Trenggono kepada wartawan di Jakarta Rabu. Menurut mantan Wakil Menteri Pertahanan itu, ada beberapa pesan dari Presiden yang perlu dievaluasi. Salah satunya adalah terkait ekspor benih lobster. Trenggono berpendapat bahwa bila akibat ekspor benih lobster akan merusak lingkungan, maka generasi mendatang bakal tidak memperoleh manfaat. Ia menyatakan telah melepas jabatan Komisaris Utama PT Agro Industri Nasional atau Agrinas yang mendapatkan izin ekspor benih lobster. Terkait jabatan tersebut, Trenggono menyebutkan bahwa jabatan itu ex officio karena terkait dengan jabatannya sebagai Wamenhan. PT Agro Industri Nasional atau PT Agrinas adalah perusahaan yang dibentuk oleh Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan dalam pembinaan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk menjalankan peran strategis mewujudkan ketahanan nasional, ketahanan energi, dan ketahanan air lewat usaha di bidang produksi tanaman pangan, produksi perikanan, bioenergi, konservasi, distribusi pangan, dan teknologi produksi pangan. Untuk itu, ujar dia, yang bakal menggantikan posisi komisaris tersebut adalah Wamenhan selanjutnya. Di tempat terpisah Koordinator Nasional Dutch Day Fishing Watch atau DFW, Muhammad Abdi Suhuhan, merekomendasikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan baru, Sakti Wahyu Trenggono, untuk segera melakukan evaluasi terkait regulasi lobster yang dikeluarkan KKP. Sebaiknya dilakukan evaluasi cepat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 12/2020, kata Muhammad Abdi Suhufan. Menurut Abdi Suhufan, evaluasi itu penting agar tabulasi masalah terkait pengelolaan lobster di tanah air menjadi jelas, sehingga pengambilan keputusan akhir juga bisa objektif. Ia berpendapat bahwa bila hasilnya ternyata menunjukkan mudarat yang lebih besar, maka ekspor benih lobster wajib dihentikan dan fokus kepada kegiatan budidaya dalam negeri.
Sebagaimana diwartakan, peneliti Indonesian Corruption Watch atau ICW, Tama S. Langkun, menyatakan ekspor benih lobster memiliki permasalahan dari segi hulu hingga hilir. Menurut Tama, sejumlah permasalahan hulu seperti dalam perizinan antara lain terkait kuota dan berdasarkan informasi dari pelaku usaha yang datang ke ICW. Ada perusahaan yang memenuhi persyaratan tetapi tidak mendapatkan izin ekspor. Dari segi hilir, lanjutnya, berita bombastisnya antara lain adanya penentuan suatu perusahaan kargo saja yang memonopoli upaya-upaya untuk melakukan ekspor benih lobster. Buset. Bagaimana komentar Anda? Tulis di bawah sini ya. Tekan subscribe, lalu lonceng,